Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, ini sesi materi terakhir untuk besok, insya Allah khusus untuk praktek. Jadi sekarang ini, sore ini adalah sesi materi atau teori yang terakhir. Insya Allah pembahasannya mudah dan tidak banyak. Kalau di PDF ibu-ibu semuanya yang kita kirim kemarin itu hanya 3 halaman tentang al-aliful layyinah. Al-aliful layyinah. Nah, ada yang bertanya tadi sebelumnya, al-aliful layyinah bagaimana? Insya Allah akan kita bahas setelah ini. Dan kita usahakan semoga bisa selesai sebelum waktunya habis nanti. Dan jika ada waktu, insya Allah, jika ada sisa waktu, insya Allah kita akan bahas mungkin permasalahan yang kurang di dalam PDF atau permasalahan yang terlewat terkait dengan hamzah di tengah kata, termasuk tadi yang ditanyakan pagi tadi, tulisan ya'uduhu. Tulisan ya'uduhu kok di atas ya. Tadi ada yang bertanya kan Ibu pagi? Ya'uduhu wala ya'uduhu. Yang bertanya tadi pagi hadirah sekarang? Hadirah Ustazah. Ustaz. Barakallahu fiik. Insyaallah nanti akan kita bahas di akhir jika waktunya cukup. Itu tentang tawalil amsal. Baik. Kita langsung saja, sudah lebih 11 menit. Kita masuk ke materi al-aliful layyinah al-mutatarrifah. Maksudnya apa Ibu? Al-aliful layyinah al-mutatarrifah. Afwan, halaman berapa ya Ustadz? Halaman 43. Halaman 43. Sudah ketemu? Halas Ustadz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Al-aliful layyinah al-mutatarrifah. Maksudnya apa Ibu? Al-aliful layyinah al-mutatarrifah ini apa? Ada yang tahu? Mestinya ada. Kalau disebutkan pengertiannya di kitabnya Ibu, di PDF itu, hiya alifun maftuhun ma qablaha ta'ti fi nihayatil kalimah. Itu pengertiannya. Al-aliful layyinah al-mutatarrifah. Dia adalah alif di akhir kata, sedangkan huruf sebelumnya fathah. Gitu ya. Itu alif layyinah disebutnya. Alif layyinah. Alif di akhir kata yang huruf sebelumnya fathah. Jelas Ibu ya insyaallah? Apa yang dimaksud alif layyinah? Halo? Jelas Ustaz. Nah, Ustaz. Berikutnya penulisannya, bentuknya. Alif layyinah itu seperti apa? Alif layyinah di akhir kata yang huruf sebelumnya fathah itu ada 2 bentuk ya Ibu. Dan mungkin ibu-ibu sudah pernah mempelajari sebelumnya yang biasanya kita sebut dengan alif maksurah dan alif mamdudah. Sudah pernah tahu kan Ibu pembahasan itu? Di sana ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama tuktabu ahyanan ya'an ghairu manqutah. Terkadang ditulis seperti huruf ya tapi tanpa titik. Seperti kata alqa mustafa ila al-mustashfa. Nah, itu kan Ibu ya. Itu
huruf terakhirnya itu alif, tapi ditulisnya bentuknya seperti ya tanpa titik. Tapi itu alif. Alif yang bentuknya seperti itu disebut, biasanya kita menyebutnya alif maqsurah. Masih ingat Ibu-ibu? Alif maqsurah. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu wa ahyanan tuktabu alifan, dan terkadang ditulis betul-betul seperti alif yang berdiri itu. Seperti kata al-asa, rodo atau ridon di sana. Rodo atau ridon. Baik. Al-asa dan rodo di sini alifnya di akhir kata itu ditulis alif berdiri, bukan alif maksurah yang bentuknya seperti ya. Begitu Ibu ya, itu pengertian alif layyinah dan bentuknya. Wadih? Nanti Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaannya, kapan kita menulis alif di akhir kata itu dengan bentuk seperti ya, yaitu alif maksurah, dan kapan kita menulis dengan alif mamdudah? Kapan kita menulis alif di akhir kata dengan alif maksurah, dan kapan kita menulisnya dengan alif mamdudah? Kapan Ibu-ibu? Nggak ada yang jawab, Om. Kita jelaskan secara singkat dulu, baru nanti mungkin kita lihat di kitab gitu, Om ya. Untuk menentukan kapan kita menulisnya dengan alif maksurah dan kapan kita menulisnya dengan alif mamdudah, kita harus pertama itu memperhatikan jumlah hurufnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan apa Ibu? Jumlah hurufnya. Jumlah Perhatikan hurufnya. jumlah huruf. Jumlah huruf. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu jumlah hurufnya. Apakah ini 4 huruf atau lebih? Atau 3 huruf saja? Gitu Om ya? Jadi dibagi menjadi 2 pembahasan di sini. Kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, dan kata yang hanya terdiri dari 3 huruf. Kalau kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, selanjutnya kita lihat apakah huruf sebelum alif itu huruf ya atau bukan. Gitu Om ya? Apakah apa Ustaz? Apakah huruf sebelum alif itu huruf ya atau selain ya? Ya atau bukan ya? Gitu Om ya? Jadi kalau terdiri dari 4 huruf atau lebih, kita lihat huruf sebelum alif itu ya atau bukan. Gitu Om ya? Jelas? Nah, Ustaz. Kalau huruf sebelum alif itu ya, maka nanti alifnya itu pasti alif mamdudah, pasti berdiri. Gitu Om ya? Jelas? Nah, Ustaz. Kalau huruf sebelum alif adalah huruf ya, maka alifnya itu nanti pasti berdiri. Maksudnya alif mamdudah kita tulisnya. Gitu Om ya? Kalau huruf sebelumnya ya Ustaz. Kalau sebelum alif adalah huruf ya, maka alifnya kita tulis dengan alif mamdudah. Jelas Om ya? Itu kalau jumlah hurufnya 4 atau lebih. Dan huruf sebelum ya adalah huruf sebelum alif adalah ya. Ya. Gitu Om ya? Jelas? Baik. Kalau huruf sebelum alif bukan ya gimana? Kalau huruf sebelum alif itu bukan ya, maka kita perhatikan lagi kata yang akan kita tulis ini benar-benar kata lafadz Arab atau bukan lafadz Arab aslinya. Aslinya ini benar-benar dari bahasa Arab atau sebenarnya lafadz bukan Arab, aslinya bukan bahasa Arab. Gitu Om ya? Jelas? Belum jelas Pak Ustadz, boleh diulang? Jadi kalau sebelum alif itu bukan huruf ya,
maka kita perhatikan lafaz ini, kata ini yang akan kita tulis ini asli lafaz Arab dari bahasa Arab atau aslinya bukan lafaz Arab, aslinya ada lafaz dari bahasa asing, tapi ditulis dengan bahasa Arab. Gitu ya? Jadi kita perhatikan seperti itu. Asli lafaz Arab atau bukan? Kalau Berarti asli, Arab ya, Ustadz ya. bagaimana Om? Bagi yang awam nggak tahu lafaz Arab itu agak sulit kan Pak Ustadz ya? Oh, nanti bisa kita tebak Om, insya Allah nanti ada contoh-contohnya. Misalkan Baik. Indonesia, kata Indonesia itu bahasa Arab atau bukan? Bukan. Bukan ya? Malaysia, ya, Malaysia. Lalu ada lagi, misalkan Amerika, ada alifnya kan ya? Ya, oke. Amerika, bukan Ameriko atau Amriki. Itu yang namanya Mumina Sorof itu bukan itu? Biasanya kalau lafaz non Arab itu mamnu min as-sharaf, betul. Tapi tidak semua yang diakhiri alif itu mamnu min as-sharaf kan, Om ya? Iya, Ya Ustaz. berapa? Baik. Jadi kita perhatikan, jadi kalau jumlah hurufnya 4 atau lebih, lalu huruf sebelum alif itu bukan ya, kita perhatikan lafaz ini asli lafaz Arab atau aslinya bukan lafaz Arab. Begitu ya? Kalau asli bahasa Arab, kalau asli lafaz Arab, maka ditulisnya dengan alif maqsurah. Kalau asli lafaz Arab, ditulisnya dengan alif maksurah gitu ya. Jumlah hurufnya 4 huruf atau lebih, lalu sebelum alif itu bukan ya, dan asli lafaz Arab, maka ditulis dengan alif maksurah. Tapi kalau aslinya lafaz non-Arab, dari bahasa selain bahasa Arab, bahasa asing, maka pada dasarnya ditulis dengan alif mamdudah. Gitu ya. Kalau lafadznya itu aslinya bukan lafadz Arab, maka ditulisnya dengan alif mamdudah. Makanya Ibu-ibu kalau di awal-awal belajar Amerika pakai alif mamdudah kan, ya? Swisro, Uruba, apa lagi? Holanda. Itu pakai alif mamdudah semuanya. Tapi ada beberapa pengecualian, tidak banyak, nanti akan kita sebutkan pengecualiannya. Jadi ada beberapa nama, ada beberapa lafadz itu pengecualian. Itu aslinya lafadz bukan Arab, aslinya lafadz non-Arab, tapi nanti ditulis dengan alif maksurah, itu pengecualian. Jelas ya, Ibu ya? Itu kalau ini tadi jumlah hurufnya 4 huruf atau lebih. Kalau jumlah hurufnya 4 huruf atau lebih, maka kita perhatikan pertama, sebelum alif itu huruf ya atau bukan, gitu ya. Kalau sebelum alif itu huruf ya, maka alifnya itu pasti alif mamdudah. Tapi kalau sebelum alif bukan huruf ya, maka kita perhatikan ini lafadz Arab atau bukan. Kalau asli lafadz Arab, alifnya maksurah. Kalau non-Arab, alifnya mamdudah. Gitu ya, Ibu ya? Nah, Ustaz. Nanti akan kita ulangi lagi di kitab. Nanti akan kita baca di kitab. Sedangkan untuk kata yang terdiri dari 3 huruf saja, untuk kata yang terdiri dari 3 huruf saja, maka kita harus melihat huruf aslinya dari asal fi'lunnya, kata kerjanya, akar katanya, itu huruf aslinya apa. Jadi Maka alif, kita apa Ustaz? Apa? maka kita harus memperhatikan atau kita harus memperhatikan huruf aslinya. Karena alif di akhir kata yang terdiri dari 3 huruf saja, itu sebenarnya bukan huruf asli. Itu biasanya perubahan dari huruf lain. Entah itu perubahan dari huruf ya, atau perubahan dari huruf waw. Jadi kita harus memperhatikan huruf aslinya apa. Nanti akan kita bahas bagaimana kita trik-triknya mengetahui huruf aslinya apa. Gitu ya.
Nah, kalau terdiri dari 3 huruf saja, maka kita harus memperhatikan huruf aslinya itu apa? Huruf alif itu aslinya apa? Karena alif itu bukan huruf asli kalau di akhir kata yang terdiri dari 3 huruf. Itu perubahan dari huruf lain, huruf ya atau huruf waw. Kalau aslinya adalah huruf ya, maka kita tulis dengan alif maqsurah. Gitu Om ya. Kalau aslinya huruf ya, maka kita tulis dengan huruf apa? Maksuro. Maksurah. Alif maqsurah. Tapi kalau aslinya huruf waw, maka kita tulis dengan alif mamdudah. Gitu ya. Kalau aslinya huruf waw, kita tulis dengan alif apa? Wow, mamdudah. Mamdudah. Itu pembahasan kita sore ini. Selesai Om. Alhamdulillah. Nyata. Kita lihat Om ya. Kita lihat di buku sekarang. Kita lihat di kitab penjelasannya bagaimana. Baik. Bagaimana kita menentukan apakah kita menulis alif di akhir kata itu dengan alif maksurah atau alif mamdudah? Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, an yakuna adadu hurufil kalimati arba'an fa aktsara. Jika jumlah huruf dalam suatu kata itu 4 atau lebih, jika jumlah huruf dalam suatu kata itu 4 atau lebih, maka ada dua kemungkinan lagi, ada dua kondisi. Al-halah al-ula, alla yasbiq al-alif al-layyinata ya'un. Alla yasbiq al-alif al-layyinata ya'un. Kondisi pertama ini yang terdiri dari 4 huruf atau lebih tidak didahului ya. Jadi sebelum alif itu bukan huruf ya gitu ya, yang seperti kita sampaikan tadi. Jadi kondisi pertama ini sebelum alif itu bukan ya. Maka kita perhatikan apakah antakunal kalimat kulluha arabiyah, apakah dia lafadz Arab atau bukan. Kalau lafadz Arab, maka ditulisnya bagaimana Ibu? Kalau lafadz maksurah. Ditulisnya pakai alif maksurah. Misalnya di sana kata a'ta, ini terdiri dari 4 huruf kan Ibu ya? 4 huruf. A'ta, hamzah, ain, ta, lalu alif, 4 huruf. Lalu iltaqa, di sana 5 huruf. Hamzah wasal, lam, ta, qaf dan alif, 5 huruf. Lalu mustashfan atau al-mustashfa. Nah, di sana 6 huruf. Ada mim, sin, ta, shin, fa dan alif. Alif. Itu 6 huruf. 6 huruf dan asli lafaz Arab sebelum alif bukan ya. Maka alifnya kita tulis dengan alif maqsurah. Jelas Ibu ya? Baik. Contoh-contoh yang lain, misalkan auha. Ini perlu kita sebutkan artinya tidak Ibu? Perlu. A'ta tadi maknanya apa? A'ta itu maknanya memberi. Iltaqa maknanya bertemu. Mustashfan maknanya Sakit. Rumah sembuh. Ya, rumah sembuh. Betul. Sembuh. Kan syifa dari kata syifa ya. Syifa itu kan sembuh. Jadi tempat cari kesembuhan sebenarnya, bukan rumah penyakit. Bukan nyari penyakit. Tayyib, contoh-contoh yang lain. Auha, ini 4 huruf. Auha maknanya mewahyukan. Kubro, ini ism. Kubro itu maknanya besar. Ini bentuk mu'annats dari kabir. Kabir. Lalu najwa, salwa, ini biasanya nama mu'annats. Najwa, salwa gitu ya. Ponakan semua ya, Sih?
Apa Om? Ponakan saya semua. Oh, keponakan semuanya. Masya Allah. Najwa, Salwa, itu nama mana? Lalu berikutnya, intaha. Ini 5 huruf. Intaha, maknanya habis. Murtadha, ini ism. Murtadha, itu maknanya diridhoi. Lalu Mustafa, maknanya yang terpilih. Mustafa, orang Haji pilihan gitu. Murtado. Murtadha yang diridhoi. Mustafa apa? Mustafa yang terpilih. Terpilih. Lalu mustawan, al-mustawa. Mustawa apa Ibu? Tahu. Tingkat level. Bisa dikatakan tingkatan, atau kalau dalam dunia pendidikan biasanya mustawa itu maknanya semester, Ibu. Kelas. Semester. Baik. Ini contoh beberapa kata yang terdiri dari 5 huruf diakhiri alif. Sebelum alif bukan huruf ya, maka alifnya ditulis alif maqsurah. Berikutnya di sana beberapa contoh kata yang terdiri dari 6 huruf. Misalnya di sana istaula, maknanya menguasai. Istaula. Lalu ista'ala. Ista'ala, maknanya meninggi. Lalu istahda, maknanya minta hidayah, minta petunjuk. Istahda. Baik, ini 3 kata ini semuanya terdiri dari 6 huruf. Terdiri dari 6 huruf, huruf terakhirnya huruf alif. Sedangkan sebelum huruf alif itu bukan huruf ya. Maka alifnya ditulis dengan alif maqsurah. Semuanya ini lafadznya lafadz Arab Ibu ya, asli bahasa Arab. Jelas Ibu ya? Besok tugasnya pilihan ganda bukan? Apa Om? Besok? Apa Om? Iya, tugasnya itu. Enggak, Ganda. besok itu praktek Om, praktek langsung, jadi dikte besok itu. Ustadznya mendikte, ibu-ibu semuanya menulis. Lalu dikoreksi, gitu ya. Kalau pilihan ganda, anak SD Om pilihan ganda Om. Ya. Gak apa-apa, Stan. Gak apa-apa. Ini untuk praktek secara langsung biar kita merasakan imla itu secara langsung itu seperti apa, gitu ibu-ibu ya. Maaf Ustadz, tadi ista'la apa ya Ustadz, maaf. Ista'ala itu meninggi Om. Atau terkadang juga bisa diartikan apa ya? Merasa sombong gitu ya. Ista'ala apa ista'la Ustaz? Ista'la. Nah, polanya sama ini. Ista'la, ista'la, istahda. Jadi Kalau istaula menguasai. menguasai. Oke. Makasih Ustadz. Nah, maksudnya menguasai itu biasanya menguasai suatu daerah gitu, istaula. Baik. Jelas Om ya, insya Allah. Jadi kalau terdiri dari 4 huruf atau lebih, lalu sebelum alif itu bukan huruf ya, dan lafadznya adalah lafadz Arab, asli bahasa Arab, maka kita tulis alifnya dengan alif maqsurah. Maqsurah. Wadih? Insyaallah. Berikutnya, kalau terdiri dari 4 huruf atau lebih, dan sebelum alif itu bukan huruf ya, tapi lafadznya lafadz aslinya lafadz non-Arab. Itu tadi bagaimana ketentuannya? Pakai alif. Maka ditulisnya dengan alif mamdudah. Ahsantun. Nah, contohnya apa? Misalkan di sana di sana ada beberapa kata. Ini kata-kata asing. Sebagian bahkan saya nggak tahu ini. Haifa, Yafa. Ini bahasa apa nggak tahu saya Om.
Lalu ada Faransa. Kalau Faransa itu Prancis, Om ya. Prancis. Iya. Faransa. Kalau Haifa ini 4 huruf, Yafa ini 4 huruf. Lalu Haifa ini ada di di Yerusalem, Ustaz, kota Haifa. Masya Allah. Ibrani ya? Bahasa Ibrani, Om ya. Ya mungkin Hmm. kan masalahnya ini bukan di daerah Palestina gitu, bukan di Hmm. Palestinanya, tapi tempat itu agama yang saat ini heboh itu loh, Ustaz. Yang dulu. Yahudi itu. Bahia. Eh, Bahaya. Bahia. pusat Bahaya, bukan? Iya, Bahia. Oh, itu Iran Oh. kah? Apa sih? Iran, iya. Oh, Iran. yang lagi heboh karena Ngetren. Iya, Pak lagi heboh Menteri Pak Agama. Menak. bagus banget, Ustaz. Jadi Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Menjaga kita dalam Islam ya, Ustaz. Ya, amin. Amin. Zalim. Berarti ini aslinya lafaz non Arab intinya gitu, Om ya. Bisa Afwan. Afwan? Kalau hurufnya 4 huruf atau lebih dan sebelum alif huruf Bukan ya. bukan ya, Bukan sebelum ya. alif bukan ya. Ya Bukan Ustaz. ya. Kalau bukan ya dan lafadznya bukan asli lafadz Arab, bukan dari bahasa Arab, maka ini kita tulis alifnya dengan alif mamdudah. Kalau lafadznya asli lafadz Arab, asli bahasa Arab, kita tulis dengan alif maksurah kan ya. Nah, sebaliknya kalau lafadz aslinya bukan lafadz Arab atau non Arab, maka kita tulisnya dengan alif mamdudah. Haifa, Yafa, lalu Faransa ini Prancis. Zulaifa ini apa? Enggak tahu saya. Holanda. Zuleka. Nama orang mungkin ya Zulaifa. Allah alam. Holanda, kalau Holanda apa, Om? Holland. Holland itu apa? Belanda, Om ya. Nah, Roti. ini roti. Holanda ini jadi bahasanya kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya Holanda, bukan Belanda, tapi Holanda gitu ya. Kalau bahasa kita kan Belanda gitu ya. Itu bahasa Indonesia atau Belanda itu. Holland. Kalau bahasa Inggris kan juga Holland kan, Om ya? Oh ya, roti. Ustaz, mungkin Roti. kalau saya nggak terlalu ngerti arti bahasa Arab, mungkin yang Holanda ini saya bacanya awalnya huwa, saya pikir. Karena ini kan gunung kan. Enggak, Om, kalau huwa itu kan satu kata, Om ya. Satu kata tersendiri. Setelah waw itu pasti spasi, Om, kalau hanya huwa saja. Setelah waw itu pasti spasi. Oh, ini tes Gitu, satu. ya. Oh iya, satu kata ya. Gitu, Om ya. Jadi itu Holanda. Bawahnya apa Ustadz? Bawahnya musik dari bahasa musik. Inggris. Oh, Meksiko. Musik, Om. Astagfirullahaladzim. Itu dari lafadz non Arab, Om ya. Musik. Music. Musik. Musik. Jadi asli ini kaidah dasarnya. Kalau terdiri dari 4 huruf atau lebih, sebelum alif itu bukan ya dan lafadznya lafadz non Arab, maka kita tulis alifnya dengan alif mamdudah. Gitu ya, Bapak ya? Waduh ya. Tapi ada beberapa pengecualian. Pengecualiannya banyak tidak? Tidak, hanya 5 kata saja. Mudah kan ya, Bapak ya? Musa. Di sana ada kata Musa, Isa, Matta, Kisro, dan Bukhara. Untuk yang empat pertama ini semuanya adalah ismul alam, nama orang. Sedangkan yang Bukhara ini nama daerah. Gitu ya. Terus Isa. Musa, Isa. Ini bukan bahasa Arab ya. Mungkin ketika saya dulu ketika ibu-ibu sampai di semester 2 dan di pembahasan nama non Arab itu mungkin pengajarnya menyampaikan bahwasanya kebanyakan nama nabi itu non Arab. Kan memang kebanyakan nabi kan bukan dari bangsa Arab kan, ya? Iya. Kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Shalih itu bangsa Arab. Muhammadun Shalihun. Kebanyakan nabi itu non Arab. Makanya kebanyakan namanya itu mamnu' minas sharf, tidak bisa ditanwin. Berarti lafadz Musa dan Isa ini juga lafadz non Arab aslinya gitu, ya? Iya. Musa, Isa, terus Matta, ini nama orang juga. Kisro itu
nama raja mana, Om? Lupa Nggak saya. tahu. Nama raja pada zaman Rasulullah dulu. Di Kisro. Persia ya Ustadz. Raja Persia. Kalau tidak salah, naam. Kisro Persia, betul. Lalu Bukhara, sedangkan Bukhara ini nama daerah. Jadi tinggal dihafal saja. Kalau ini kan tidak banyak kan, Om ya. Ini pengecualiannya hanya 5 ini saja. Musa, Isa, Matta, Kisro, Bukhara. Ini ditulisnya dengan alif maksurah meskipun lafadznya aslinya bukan lafadz Arab. Jelas Ibu ya, insya Allah. Untuk selain 5 ini menggunakan kaidah yang kita bahas tadi, kaidah dasarnya. Kalau lafadz non Arab maka pakai alif mamdudah. Wadih, jelas Ibu? Insya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya, jika jumlah hurufnya 4 huruf atau lebih, tapi sebelum alif itu huruf ya. Sebelum alif adalah huruf ya. Maka bagaimana tadi kita sampaikan? Alif maksurah. Alif maksurah. Saya nggak bilang gitu tadi. Eh? Jadi Kak. Emang duda, Masya Allah. Saya lagi nggak. Kan ya. Duda Ustadz. Banyak Berdiri. minum Om, biar bisa konsentrasi. Ini apa sih yang bukan huruf ya Ustadz? Kak, ini tadi terdiri dari 4 huruf atau 4 lebih huruf. gitu kan? Lebih. Terdiri dari Belum 4 huruf alif. atau lebih. Kan kita Sedang tadi kita huruf. sampaikan di awal tadi kalau terdiri dari 4 huruf atau lebih, maka kita harus memperhatikan sebelum Ada alif 2. itu huruf ya atau bukan gitu kan, ya? Ya, betul. Betul Ustadz. Huruf ya kalau atau bukan. Kalau tadi bukan huruf ya itu ada 2 kemungkinan, ini lafadz Arab atau bukan, gitu ya. Kalau yang sebelum alif itu huruf ya, maka sudah bisa dipastikan. Kalau sebelum alif itu huruf ya, maka sudah bisa dipastikan alifnya itu pasti alif Mamduda. mamdudah. Berdiri. Mamdudah ya, bukan maksurah. Ya. Santuna. Jelas semuanya insyaallah? Insya Allah. Alhamdulillah. Di sana misalnya kata dunia, setelah apa namanya, sebelum alif itu huruf ya, dunya. Jadi ya panjang di akhir. Kalau ya panjang di akhir itu pasti ya pakai alif mamdudah gitu ya. Kalau ya panjang di akhir itu pasti pakainya alif mamdudah. Oke. Itu istilah lainnya mungkin seperti itu, bahasa lainnya. Tayyib. Di sana kata dunia. Contoh yang lain apa? Misalnya ulya. Dunia insya Allah tidak ada masalah ya. Ini maknanya apa? Dunia sudah jadi bahasa kita. Dunia ya dunia. Lalu ulya. Di sana ulya. Ulya itu sifat untuk mu'annas. Maknanya tinggi. Ulya. Lalu ru'ya. Ru'ya itu bisa diartikan mimpi. Lalu Ulya apa Ustadz tadi? ulya itu sifat untuk mu'annas. Sifat untuk mu'annas yang maknanya tinggi. Lukia. Berikutnya di sana ada kata luqya. Luqya. Luqya itu apa, Om? Nggak tahu. Luqya itu maknanya itu hampir sama dengan liqa. Liqa itu pertemuan atau perjumpaan. Gitu ya. Luqya itu maknanya sama dengan liqaun, maknanya pertemuan atau perjumpaan. Berikutnya di sana kan ada kata ataya. Ataya. Ma makna ataya?
Ataya itu bentuk jamak dari atiyah, maknanya pemberian. Jamak dari Atiyah, maknanya pemberian. Ru'ya tadi apa ya? Ru'ya. Ru'ya itu bisa bermakna mimpi. Kalau ru'ya pasti fil manam, ya. Pasti ketika tidur. Ru'ya fil manam. Emang ada mimpi nggak tidur? Ada kan orang bermimpi Mimpi ketika siang sadar. bolong. Hayal itu. Berarti berbeda hayal. dengan cita-cita ya, Ustaz ya. Betul. Jadi kalau ru'ya ini bukan cita-cita, Om. Ya. Iya. Amal. Amal cita-cita. Baik. Kalau yang Jadi ru'ya itu apa ya, Ustaz? apa, Om? Kalau yang apa? ru'ya itu suka kan dengar ru'ya. Itu Ru'ya. baca apa? Bagaimana? Silakan kali lagi, Afan. Ru'ya gitu. Ru'ya gitu kan suka dengar gitu. Ro'yun Kayak mungkin, ide Om. gitu. Ro'yun. Oh. Ro'yun itu tidak panjang ya-nya kalau ro'yun. Gitu ya. Ro'yun. Fathah. Naam. Syukran. Jazakallahu khair, Ustaz. Ruqyah. Apa, Om? Ruqyah sama. Ruqyah. Ruqyah. Kalau ruqyah ada tak marbutohnya, Om. Ruqyah. Oh, ada tamar buta. Ruqyatun. Itu tulisannya gitu. Oh, kita mendengarnya ruqyah gitu ya. Iya. Oh, iya. Si ruqyah. Ada yang perlu diruqyah ini, Om? Ini Ustaz, di Ruqyah bisa masuk semua. Fatahullah alaikum. Jadi gitu, Om, ya. Ya, Ustaz. Fatahullah alaikum. Tapi untuk ruqyah itu lebih disarankan ruqyah mandiri, Om, daripada minta di ruqyah gitu ya. Meskipun Iya, boleh masuk surga ya, saja. Ustaz. Iya, betul. Nggak hisab sunat. Saya Ustaz, beli madu ruqyah, madu lambung itu gimana? Yang sudah diruqyah sama Ustaz memang. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Nggak ada yang bilang haram, insya Allah. Yang nggak boleh kalau kita minta kan, Ustaz. Kalau kita minta itu yang nggak boleh ya. Madu Enggak, itu kalau minta diruqyah itu hukumnya bukan haram tapi makruh. Begitu. Makruh. Dibenci ya, Ustaz. Itu kalau ini bukan khusus di ruqyah, kayaknya memang madu itu sudah dijual dengan sudah diruqyah gitu, madu lambung namanya. Saya karena memang asam lambung masalah terus, jadi nggak suka masalah, insya Allah. beli Nggak aja. Nah, nggak masalah, insya Allah. Nggak masalah. Tapi kita sekarang nggak bahas ruqyah, Om, ya. Nanti nggak selesai-selesai ya bahas ruqyah. ibu-ibu biasa. Bukan imla di dunia Ruqyah imla. Kalau bahas ruqyah itu biasanya nggak selesai-selesai. Ini beloknya jauh banget. Tapi ini tadi insya Allah jelas, Om, ya, insya Allah. Jelas. Jadi Ustaz. kalau terdiri dari 4 huruf atau lebih, maka kita lihat apakah sebelum alif itu ya atau bukan. Betul. Kalau sebelumnya bukan ya, pasti alifnya mamdudah. Kalau sebelumnya ya pasti alifnya mamdudah. Tapi kalau sebelumnya bukan ya, maka kita lihat ini lafadz Arab atau bukan. Kalau lafadz Arab, alifnya alif maksurah. Kalau lafadz non Arab, alifnya alif mamdudah kecuali 5 kata tadi. Gitu, Om, ya? Wadih? Wah, Insya Allah. Berikutnya. masih ada lagi. Dikit lagi, Om. Sabar, Om. Iya. Kira udah terakhir. Berikutnya, jika suatu kata terdiri dari 3 huruf saja. Kalau tadi kan 4 huruf atau lebih, Om, ya? Iya, Ustaz. Sekarang terdiri dari 3 huruf saja. 3 huruf tok. 3 huruf fakot. Bagaimana? Devi tolong buang. إذا كانت الكلمة مكونة من 3 أحرف فقط
jika suatu kata terdiri dari 3 huruf saja, lahu halatan, maka dia juga mempunyai 2 bentuk, 2 kemungkinan tulisannya. Bisa pakai alif maksurah, bisa alif mamdudah. Kapan pakai alif maksurah? Tuktabu ya'an ghairu manqutah, ditulis di atas, ditulis alifnya itu alif maksurah atau ya yang tidak ada titiknya. Jika apa Ibu? Aslinya Adi? huruf ya. Jika alif itu aslinya adalah huruf ya. Gitu ya. Misalnya, dan ini kebanyakan mungkin pada fi'lun, meskipun ada juga beberapa masdar sulasi tentunya. Ini kebanyakan dari fi'lun. Jadi misalnya di sana kata Roma ya. Roma. Ya. Roma ini terdiri dari berapa huruf? 3. 3 huruf. Sedangkan huruf terakhirnya adalah huruf alif. Alif. Ini kita tulis alif maksurah atau mamdudah. Maka kita lihat aslinya. Ini aslinya huruf apa? Kita lihat aslinya ini huruf ya ternyata. Kita taunya dari mana? Dari fi'lun mudhari'nya. Ini kan Roma itu fi'lun madhi kan, Om ya? Iya. Roma itu fi'lun madhi. Yarmi. Fi'lun mudhari'nya yarmi. Jadi ya kan, Om ya? Ya atau ya? Iya. Jadi ya, Roma yarmi. Jadi ya, berarti itu aslinya huruf ya. Maka alifnya kita tulis dengan alif maksurah. Gitu Ibu ya? Ini yarminya mana sih Ustaz? Tulisan Yarminya- Yarmi mana? Yang mudore. Mudhari. Tidak ada tulisannya, itu tadi ada di lisan saya, Om. Oh. Iya. Yarmi itu tulisannya gimana, Om? Ya. Yar Ro, mim, ya. Mi. Kan sudah bisa nulis itu tadi. Yarmi gitu, Om ya. Mudah kan, Om ya? Artinya apa ini Ustadz? Membuang. Lempar. Oh jadi kata itu Roma itu sebelumnya yarmi ya Ustaz. Nah kalau kita nggak ngerti gimana Ustaz? Enggak, Roma itu fi'lun madhi, kata kerja lampau. Sedangkan yarmi itu kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang. Gitu, Om ya? Roma itu Ustadz. pastinya. Afwan. Berarti kalau fi'lun itu kata asalnya itu dari fi'il mudhari'nya ya, bukan madi. Dari madinya, Om, dari madinya. Madinya ya. Tapi kalau fi'lun madhi diakhiri alif, itu biasanya alifnya bukan alif asli, Om. Pasti aslinya huruf lain. Gitu, Om ya? Iya. Kita tahunya ini huruf aslinya apa? Itu kita lihat dari fi'lun mudhari'nya atau masdarnya. Gitu, Om ya? Iya. Nah, gitu. Roma yarmi tadi maknanya apa, Om? Melempar pun bisa. Melempar bisa. ya? Bukan kata Mbak Ani, Roma gitu. Oh, Itu ibu-ibu kalau zaman dulu kan mungkin pernah lihat itu. Roma. ketahuan umurnya Ustadz. Sama nomornya. Kayak Roma. Kak Roma. Terlalu Ustaz. Terlalu. Ustaz, kalau nanti di Imla Roma ini kita bisa, kan ini melihat kan, Imla kan kita nggak boleh lihat, cuma dengar kata Ustaznya, gimana kita tahu dia itu pakai, karena Ustaz bilang tadi kan melihat gitu, melihat tulisannya ada ya. Nah kalau mau di Imla, kita kan nggak Bukan tahu. melihat tulisannya, kita lihat. Melihat itu bukan harus secara langsung ya. Kita lihat fi'lun mudhari'nya. Jadi kita melihat di benak kita. Itu fi'lun mudhari'nya apa tuh? Ustaz, kalau kita nanti di Imla kan belum tentu semua kita di kelas ini ada yang sampai ke fi'il mudhari' kan Ustaz. Kecuali udah di Tapi nggak tingkatan yang lebih gitu. Nggak masalah. Nanti dengan praktek itu insya Allah nanti kita tahu. Jadi nanti kita praktek itu bukan ujian yang betul-betul ujian nanti dinilai, kalau nggak nilainya nggak bagus nanti nggak lulus. Nggak seperti itu. Besok itu latihan. Jadi kalau salah nggak apa-apa, nanti dibetulkan. Gitu. Lagian udah belajar film mudhari juga saya baru tahu ini kalau si Romi sama Yarmi ini. Roma Madi dan Yarmi. mudhari. Roma.
Kata yang Roma sudah baru belajar lari. Eh, Karena nggak umum ya Ustadz ya mm-mm. biasanya. Iya, Nggak sudah umum. baru lari emang. Eh, Jadi Roma yarmi ini kalau di bahasa kita bisa bermakna melempar, bisa bermakna membuang, Om. melempar. Bisa bermakna melempar. Kalau misalkan konteksnya misalkan kuroh, bola, kalau Roma yarmi, kuroh itu berarti melempar. Kalau konteksnya misalkan mazbalah, sampah, itu berarti maksudnya adalah membuang. Gitu, Om ya? Mm-mm. Ya. Tergantung kata Ah, yang menyertai ya. Jadi betul. Jadi bukan membuang. konteksnya. Di kalimat Baik. Jelas ya, Ibu ya, insya Allah. Ini kalau asli hurufnya adalah huruf ya, maka alifnya ini kita tulis dengan alif maksur. Wadih? wah Insya deh. Allah. Tayyib. Contoh yang lain, misalkan di sana fata, ini fatan sebenarnya, fatan, hudan, dan ridon. Ini aslinya semuanya ya, Ibu. Fatan, hudan kan dari fi'lun, hudan, ini semuanya ism. Ini semuanya ism. Ini aslinya kalau fi'lunnya ini pakai ya semuanya. Misalnya hudan, hada yahdi. Di sana ada qadha yaqdi. Aslinya ya juga. Gitu ya, Ibu ya. Tayyib. Berikutnya. Ustaz, Kalau itu tadi fata, maaf Ustaz, itu fata atau afatan? sebenarnya ini harusnya ditulisnya fatan, Om, karena tidak ada alnya. Kalau ada alnya baru al-fata. Iya. Jadi kita tulis fatan aja Ustaz ya, di Nggak catatan masalah. kita. Nah, huda itu sebenarnya juga harusnya hudan. Kalau ada alnya baru al-huda. Karena huruf yang terakhir ini huruf asli. Berbeda kalau huruf yang terakhir ini alifnya adalah alif zaidah, alif tambahan. Maka nanti mamnu minas sharf, tidak bisa ditanwin. Kalau ini bisa ditanwin karena huruf alif itu adalah huruf asli dari semenjak fi'lunnya itu sudah ada. Berbeda dengan salwa tadi. Salwa, salma, najwa. Kalau itu alifnya itu adalah alif tambahan yang menunjukkan mu'annas. Jadi itu nama-nama mu'annas ya, Nom ya. Salwa, najwa, salma, nama-nama mu'annas. Itu alifnya tidak dari fi'lun. Yang penting itulah. Nanti insya Allah ibu-ibu sampai pada pembahasannya insya Allah akan lebih paham. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Berikutnya, tadi kalau yang pertama ini kita tulis dengan alif maksurah. Jadi terdiri dari 3 huruf, kita tulis dengan alif maksurah karena aslinya adalah huruf ya. Berikutnya, kita tulis dengan alif mamdudah. Kapan kita tulis dengan alif mamdudah? Kalau aslinya huruf waw. Jika aslinya huruf waw. Ya. Jika aslinya huruf waw. Misalnya apa? Misalnya fi'lun da'a. Da'a itu diakhiri alif, terdiri dari 3 huruf. Da'a terdiri dari 3 huruf. Dal, ain, alif. Ya atau ya? Iya. Terdiri dari 3 huruf. Dal, ain, alif. Alifnya ini bukan asli alif. Kalau pada fi'lun madhi terdiri dari 3 huruf, fi'lun madhi. Lalu huruf terakhirnya alif, itu alifnya pasti bukan huruf asli. Itu aslinya huruf lain. Aslinya huruf lain. Da'a itu fi'lun mudhari'nya apa? Yad'u kali ya? Yad'u. Da'a, yad'u. Berarti aslinya huruf apa? Wow. Huruf waw. Makanya alif ini kita tulis dengan alif mamdudah. Gitu ya. Da'a alif mamdudah karena aslinya huruf waw. Da'a yad'u. Ma ma'ana da'a yad'u? Oh iya. Berdoa, mengajak. Bisa bermakna berdoa, bisa juga bermakna mengajak atau memanggil. Memanggil juga pakai istilah da'a yad'u. Gitu ya. Bisa bermakna berdoa, bisa bermakna mengajak atau memanggil. Da'a yad'u.
Berarti sama Ustaz ya, da'a itu fi'il madi gitu. Da'a itu fi'lun madhi. Yad'u itu fi'lun mudhari. Ustaz, tulisnya Tulisannya yad'u. iya, Tulisannya sehingga bisa Ya. jadi alif begitu. tulisan yad'u-nya maksudnya. Nah, iya, mudhari'nya. Ya, tulisannya ya yad'u. Ya da'u. Ya, Yad'u. Ya da'u. Nggak pakai shot ya. Ya dal ain waw. Udah gitu, betul. Ini penanya kok nggak nyaut ini. ya, Nah, dal. berarti kita kan ini kan aslinya huruf waw kan, kalau misalnya di akhir kalimatnya itu huruf waw. Nah, kan kebanyakan kan kita taunya oh itu madi ya gitu. Kadang-kadang ya seperti tadi kita ini fiil gitu kan. Nah, oh ternyata ini fiil madi. Jadi kalau ada wawunya berarti dia mudhari'nya di wawunya itu loh yang menentukan nanti seperti itunya itu yang tidak tahu gitu loh kira-kira. Ya, Oh, maksudnya ini fi'lun mudhari'nya gimana nggak tahu gitu, Mama? Maksudnya kadang-kadang kan kita nggak tahu ada kata nih, ada kata ini isim apa fi'il gitu kan. Gitu. Oh, berarti kita harus mempelajari atau menghafal ciri-ciri ism dan ciri-ciri fi'il. Kalau misalnya tahu ini fi'il kan berarti gini, oh iya berarti ini bisa, oh ini nanti mudhari'nya belakangnya ada wawunya gitu kan, jadi langsung connect kan. Cuma kalau misalnya nggak tahu sama sekali gitu kan itu akan bingung gitu, menyulitkan. Jadi ism dan fi'il itu mempunyai ciri-ciri tersendiri, Om. Misalkan ism di antara ciri-cirinya misalnya, di antara ciri-ciri ism itu bisa diakhiri tanwin, bisa ditambah al, lalu bisa ditambah ya sebelumnya, lalu bisa disusun dengan atau itulah apa tuh, kurang lebih itulah. Dan kalau misalkan fi'lun juga ada ciri-cirinya. Tapi tidak kita bahas sekarang, Om. Nanti kita habis di sana nanti. Jadi untuk menentukan ini apakah ism atau fi'lun kita harus memahami ciri-cirinya gitu, Om ya. Ciri-cirinya. Ciri-ciri ism itu apa, ciri-ciri fi'lun apa. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke pengajar kelas masing-masing, Om ya. Nanti tanyakan, oh, Ustaz atau Ustazah ini, ciri-ciri ism itu apa sih? Ciri-ciri fi'lun apa sih? Gitu, Om ya. Tanya Ustaz sebentar. Naam. Ini apakah yang dimaksud dengan huruf ilat itu bukan Ustaz? Yang alif dengan waw itu? Betul, bukan ini huruf ilah, Om. Betul, ini huruf ilah. Ya, makasih Ustaz. Jadi ini fi'lun mu'tal, Om ya. Fi'lun mu'tal. Fi'il yang ada huruf ilahnya. Huruf ilah itu apa? Huruf ilah itu sama dengan huruf mad. Huruf alif, waw sukun, dan ya sukun. Itu huruf ilah. Atau ya saja lah. Huruf ilah itu alif, waw, dan ya gitu. Huruf ilah. Ini ilah itu artinya bisa diartikan secara harfiah itu penyakit bisa. Betul tadi. Gitu. Karena nanti kalau suatu kata atau suatu fi'lun ada huruf ilahnya itu pasti nggak normal perlakuannya. Gitu ya. Pasti perlakuannya nggak normal kayak ini. Ini kan nggak normal kan, Weh? Ini aslinya apa, jadi gimana, bikin bingung kan, Weh? Iya benar, jadi bingung. Jadi nggak normal kan gitu. Karena ada huruf ilah, ada huruf penyakit. Kok suaranya hilang ya? Suara saya terdengar ya, Ibu? Terdengar, Ustaz. Di sana contohnya da'a, ini aslinya alifnya adalah waw. Da'a yada'u. Masdarnya bisa da'watun atau du'aun. Dakwah itu ya dakwah sudah menjadi bahasa kita. Du'aun juga sudah menjadi bahasa kita. Doa. Dakwatun pakai alif ya? Da'watun, pendek semuanya. Da'watun. Jadi kalau saya bacanya pendek ya pendek, Om. Nggak ada alifnya. Da'watun. Kalau du'aun itu baru ada alifnya. Saya bacanya panjang. Jadi nanti du'aun. Itu hamzahnya ditulis di atas apa?
Atas Huruf alif. waw. Alif. Sebentar. Berdiri sendiri. Di atas Berdiri alif. sendiri. Berdiri sendiri. Alifnya itu mandiri Om, sudah bisa Iya. berdiri sendiri. Karena kenapa? Kok ditulis berdiri sendiri? Du'aun, alifnya hamzahnya ditulis berdiri sendiri, kenapa? Di antara dua sukun ya. Oh, enggak, kan hamzahnya di akhir kata Om, du'aun. Oh iya. Sebelumnya huruf sukun. Hamzahnya di akhir kata dan sebelumnya sukun, kan gitu Om ya? Ya, alif sukun. Sebelumnya alif sukun. Betul. Kok alifnya sukun ya? Sukun ya? Ya, alif itu kan pasti sukun. Dari Iya, matnya. iya. Kalau alif ada harokatnya nggak jadi alif lagi, nanti jadi hamzah. Iya. Gitu Om ya? Masih bingung alif dan hamzah Ustaz Musa. Kalau bingung istikharah Om. Apa namanya, banyak canda ini Om. Saya dari tadi sekarang Ustaz. Bagaimana? Saya Di dari order tadi berdoa. Fatahala likunna. Jadi istikharah itu bukan hanya waktu menentukan jodoh Om ya. Jodoh. Besok Baik. jam berapa ya Ustaz? Besok sesuai dengan jam yang Pilihan. dipilih Om. Sesuai jam yang dipilih. Kalau kelas saya besok jam 10 insya Allah. Itu ada nggak pembagian? Maksudnya saya lupa jam berapa kalau Wah, Faisal itu. Ada di grup. Ada ya? Oke. Insya Allah nanti kita share lagi. Mungkin Oh, memang daftarnya. memang banyak yang lupa sepertinya. Ustadz Afwan misalnya nih tiba-tiba udah pilih yang jam 10 atau ada keperluan yang mendadak itu bisa Nggak berubah. masalah. Oh, Nggak baik. masalah. Nanti pilih aja link yang lain gitu. Oh, baik Ustadz. Emang Syukran. bisa Ustaz? Ya nanti insya Allah akan kita share linknya di grup. Nah, nanti tinggal diklik linknya, nanti bisa langsung bergabung pada waktunya. Gitu Om ya. Berarti boleh ganti kelompok ya Ustaz? Boleh. Atau kalau misalkan nggak puas mau ikut 2 kali, 3 kali nggak masalah. Oh, syallah. Ada lagi. Biar Ada mantap. lagi Ustaz. Maksudnya itu kan dalam satu hari, besok itu hari Ahad itu kan ada beberapa kelas kan Om ya. Oh iya. Waktunya berbeda-beda. Ya, Ikut semua. 2 kali, 3 kali ikut semua nggak masalah. Oh boleh ikut beberapa kelas Ustaz. Nggak masalah. Masya Allah. Semangat banget belajar. Mabuk. Fatahala. Nah, daurah itu artinya apa ya Ustaz? Daurah itu terkadang kita bisa mengartikan apa Om ya? Pelatihan intensif. Benar bukan? Seminar lah, boleh Seminar. seminar. Semacam seminar kalau di bahasa Training. kita. Training, boleh lah. Ya, terserah ibu-ibu. Ya semacam itu, maknanya semacam itulah. Kurang lebih maknanya demikian. Tayyib. Gitu Om ya. Ini ada contoh kata yang lain, di sana ada kata aso. Aso ini fi'lun semuanya yang ada di sini. Aso, fi'lun. rodo, goza, ala, dan sama. Sama. Ini aso, ini fi'lun madinya yang aso ya asu ya. Ya, Makanya di sini aso ya asu, makanya di sana ditulis pakai alif mamdudah. Kalau aso ya asi, ditulisnya pakainya alifnya alif maksurah. Aso ya asu itu artinya memukul dengan tongkat. Kalau aso ya asi artinya bermaksiat. Gitu ya? Oh ada, bisa ya. Jadi si aso ini bisa jadi dua mudhari ya, yang dengan arti berbeda. Tapi maknanya berbeda. Iya. Jadi kan konteks susunan kalimat itu juga perlu kita perhatikan. Ya, ini maknanya memukul atau maknanya bermaksiat gitu ya. Kalau maknanya memukul berarti aso ya asu. Berarti ditulisnya alifnya mamdudah. Kalau kalau maknanya bermaksiat berarti aso ya asi. Ya asi. Berarti pakai ya. Berarti pakai alifnya alif maksuro. Gitu Om ya. Lalu ya, naam. Maaf, ya asu tadi itu semuanya pendek kecuali su-nya ya. Betul. Aso ya asu. Aso ya si. Baik. Bumia raise hand. Ada pertanyaan Bu ya? Ya, Ustadz, bismillah. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Oh iya. Mau nanya,
Yang tadi yang keadaan pertama itu, Ustadz, tadi saya kurang fokus. Gimana tadi Ustadz? Bingung. Keadaan pertama yang mana, Om? Yang ditulis dengan alif maksoroh jika yang 4 huruf lebih atau 3 huruf saja? yang 3 huruf saja tadi Ustadz. Yang 3 huruf saja ditulis menggunakan alif maksuroh jika aslinya alif ini adalah huruf ya. Gitu ya. Jika aslinya huruf ya, maka kita tulis dengan alif maksuroh. Tapi kalau aslinya huruf waw, kita tulis dengan alif mamdudah. Gitu ya. Jazakallah khairan katsiran. Rodo, ini juga rodo yardu. Rodo yardu, ini lebih meridoi. Lebih ridho gitu ya, lebih ridho. Rodo yardu, bukan rodiya yardo. Kalau rodiya yardo tidak ada alifnya, kecuali malah di mudhari'nya rodiya yardo. Tapi kalau di sini rodo yardu, ini 3 huruf saja. 3 huruf saja, dan fi'lun mudhari'nya aslinya waw, maka alifnya ini kita tulis dengan alif mamdudah. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Beda. Kalau itu Beda ya? fi'lunnya kan rodiya ya. Rodiya itu fi'lun madi itu sudah. Itu madi. Rodiya. Fi'lun mudhari'nya yardo. Kalau ini rodo yardu. Yardu. Gitu ya. Berikutnya ada ghaza. Ghaza maknanya memerangi atau berperang. Ghaza yaghzu ghazwatun. Ghaza yaghzu masdarnya ghazwatun. Itu aslinya berarti waw kan Ibu ya, alifnya. Maka alifnya kita tulis dengan alif mamdudah. Berikutnya Kalau ada yang belum ngerti bagaimana nih Ustadz, bingung juga ya. Sekarang udah ngerti kan, ya? Nah, nggak apa-apa. Jadi semakin banyak kita membaca, mendengar, itu nanti akan tahu itu dengan proses, nggak masalah, gitu ya. Simpen dulu aja kalau belum tahu. Bagaimana? Apa? Ghaza itu berperang atau memerangi. Bedanya sama kotala apa Ustaz? Kotala juga perang kan? Kotala membunuh. Kota layak tulu. Kalau kota layak tulu membunuh. Kalau qatala yuqatilu, ini ada alifnya, qatala itu memerangi artinya. Memerangi maksudnya itu memerangi tidak dengan apa gimana? Memerangi memusuhi gitu ya. Bukan memerangi dengan menumpahkan darah, bukan. Gimana? Iya. Memerangi kebodohan itu, Ustaz. Memerangi kebodohan ini. Ini ada matnya ya Ustadz ya kalau yang memerangi kotala. Betul, kotala sesuai saya membacanya. Kalau panjang-panjang, kotala. Terkecoh itu memerangi. Kalau kotala itu membunuh. Membunuh ya. Syukran Ustaz. Afan. Berikutnya ada contoh ala. Ala ini juga fi'lun madhi. Ala ya'lu, maknanya meninggi. Ala ya'lu, meninggi. Gitu ya. Kalau azakallah itu beda dengan ghaza ya Ustaz? Apa? Azakallah gitu. Falamma zagu azakallah itu bukan sama. Beda. Beda. Azagho itu dari fi'lun madhinya azagho. Zai dulu baru ghain. Kalau ini ghain dulu baru zai. Jangan dibalik-balik. Beda ya. Azagho. Baik. Ini ala ya'lu tadi maknanya meninggi. Ala ya'lu fi'lun mudhari'nya ya'lu. Ya'lu. Berarti aslinya waw kan Om ya? Maka alifnya kita tulis menggunakan alif mamdudah. Berikutnya juga ada sama yasmu. Sama yasmu. Sama yasmu itu maknanya sama dengan ala ya'lu. Meninggi. Makanya sama itu dinamakan sama itu karena tinggi. Sama ya, langit. Sama yasmu itu meninggi maknanya. Sama yasmu. Yasmu itu fi'lun mudhari'nya. Berarti alifnya di sana aslinya waw kan Ibu ya? Iya. Yasmu. Berarti kita tulis alifnya dengan alif mamdudah. Baik.
Begitu Ibu ya, insya Allah jelas Om ya. Jadi untuk Enggak. kata yang Fatahallah alaikum. Nah, ya nanti insya Allah dengan proses Allah. Semoga Allah membukakan Ustaz, pintu ilmu. Naam. nanti kalau latihannya bentuknya apa? Kan nanti Ustaz Itulah, Bu. menyebutkan kata. Iya kan Bagaimana? kita kan Kalau latihannya bentuknya? misalkan Ustaz kan akan menyebutkan satu kata, kita menulis kan. Naam. Nah, itu kita kayak contohnya misalkan kayak aso gitu kan. Hmm. Nah, nanti kita perlu tahu mudorinya atau ikutin aja sesuai dengan yang Ustaz sebutin. Misalkan aso, berarti kita tebak-tebak oh ini ain, alif gitu. Maksudnya ya. Latihannya. Sebenarnya bisa dengan dua cara tersebut. Bisa dengan dua cara tersebut. Ini kalau udah praktek Om ya. Kalau udah praktek itu bisa dengan dua cara tersebut. Pertama, sesuai dengan kaidah yang kita pelajari ini, yaitu kita mengetahui fi'lun mudhari'nya, baru kita tulis. Bisa juga dengan feeling. Feeling kita itu bisa terbentuk dengan proses waktu semakin banyak yang kita dengar dan kita baca. Jadi kita tahu bentuk suatu kata. Gitu kan Ibu ya? Iya betul. Kalau cuma 2 hari kayaknya Iya, saya benar. Iya. Feelingnya nggak so good ini, Bos. Kayaknya tebak-tebakan. Ustaz. Tebak-tebakan. faktor Tapi ya, usia juga. tapi insya Allah ini sudah tahu ya kalau asal tulisannya seperti ini Om ya. Nggak mungkin Insya ditulis Allah. dengan nggak mungkin ditulis dengan alif maksurah, nggak mungkin. Kita tahunya ya sejak kita baca tulisannya ini kan Om ya, kita jadi Iya. tahu. Kayak gini ya makin Boleh lihat contekan kan Ustadz catatannya? Boleh. ya jangan Om. Ya jangan. Itu Boleh nanti lah, Ustaz. bukan dikte, itu nanti namanya bukan dikte, namanya nyontek. Nyalin. Ustaz dikasih contek juga pasti sesi salah kok ibu-ibu. Ini pesimis sekali, harus optimis. Karena masih bingung banyak sekali kaidahnya. Saya diam bingung ini Ustaz. Ustadz, saya terus terang ini kan karena di daerah printer sedang ada masalah. Terus di daerah saya mungkin yang toko-toko print mungkin sedang PPKM, banyak yang enggak ini. Jadi saya sekarang ini nyimak aja. Kalau Pak Ustadz bilang halaman berapa, saya nggak punya. Saya cuma lihat di screen aja. Allah. Nggak masalah. Semoga. Nah, PPKM-nya besok udah selesai, Bu. Saya nggak punya print tangan ini, jadi saya cuma mendengar. Jadi mungkin kemungkinan besok saya menyimak aja, Ustadz. Ustadz dikte ya, saya yang ada di dalam saya ini aja, yang dalam bingung aja. Nggak apa-apa Om. Besok kalau praktek itu jangan hanya nyimak Om, usahakan ikut praktek Om. Sebisanya nggak apa-apa. Sebisanya nggak apa-apa. Om mau salah-salah kan juga nggak ada yang marahin insya Allah Om. Nggak stres ya Ustadz. Namanya ada yang belajar. marahin Ustadz tapi malu. Enggak, nanti kan kita nggak di-share kan Om ya. Jadi buat diri sendiri. Kayak kelihatan ini. Nah, tulisannya hamba Allah. Enggak, jadi saya nggak bisa nyontek ini. kita belajar itu kita harus mulai Om. Jangan Iya, betul. jangan karena salah, mungkin jangan karena takut salah, jangan karena misalkan keterbatasan kita, jangan karena ragu atau malu kita nggak mau mulai. Jangan, kalau seperti itu kita nggak mulai nggak bisa gitu ya. Jadi yang saya tahu mulai saja gitu ya. Insya Allah mudah kok Om. Insya Allah Temennya banyak kok yang nggak bisa, banyak. Kita santai aja. Iya, yang hamba Allah banyak Bu. Tenang Om, saya menemani kok Om. Kita semua insya Allah besok. Ada semangat ya. ibu-ibu Ustadz. Itu pensiunnya masih lemot. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, sedikit lagi. Boleh Om? Boleh Om? Lanjut Ustadz. Boleh Ustaz, dapat balik cepat banget. Ini terkait tadi, kalau terkait tentang penulisannya sudah alhamdulillah, tapi ini yang paling terakhir ini bagaimana kita menentukan dari mana kita tahu huruf aslinya apa kan gitu Om ya tadi. Ini kalau terdiri dari 3 huruf terakhirnya alif, ini huruf aslinya apa? Gimana kita menentukannya? Kalau di kitab ini, di PDF ibu-ibu, ini disebutkan dua cara.
Dua cara ini apa saja? Yang pertama kita melihat mudhari'nya seperti kita sampaikan pertama tadi. Kita melihat bentuk fi'il mudhari'nya. Misalkan tadi Roma, fi'il mudhari'nya yarmi. Yarmi al-kurota berarti melempar bola. Ya. Lalu da'a ini fi'il mudhari'nya apa? Yada'u abana'ahu ilal asya. Asya itu ya, bukan Aisyah. Fun. Beda makna. Kalau Aisyah itu waktu sholat Isya. Kalau Asya apa, Om? Tadi nggak ada ya. Kalau Asya itu makan malam. Makan malam. Ini tadi saya hampir salah bacanya. Tapi kita bisa menentukan ini yang benar apa, itu dari maknanya. Kita tahu ini yada'u abana'ahu, kalau mengambil, memanggil anak-anaknya untuk Makan. untuk makan malam, bukan untuk waktu Isya kan gitu ya. Masa memanggil ke waktu, memanggil kan nggak ke waktu ya. Kalau memanggil untuk sholat Isya, iya, tapi kalau Aisyah itu sebenarnya nama waktu, Ibu. Kalau sholat ya ada sholatnya, ya da'u li sholatil Aisya'i gitu. Masya Allah. Kapan saya sampai ke titik itu? Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dan membukakan pintu ilmu kepada ibu-ibu sekalian. Baik, yada'u abanaha ini da'a berarti fi'lun mudhari'nya, yada'u nanti aslinya waw. Kita lihat dari fi'lun mudhari'nya. Cara yang kedua yang disebutkan di kitab adalah kita praktekkan fi'lun tersebut untuk diri kita sendiri menggunakan fi'lun mudhari'. Misalkan Roma. Kalau Roma, kalau untuk saya melempar atau saya membuang berarti ana armi. Ana armi. Gitu. Kalau da'a, kalau dipraktekkan untuk kita sendiri, ana ada'u. Tapi ini mungkin beberapa dari kita masih ada yang bingung, tapi mungkin sebagian sudah mempelajari dan mudah insya Allah, tapi mungkin sebagian ada yang bingung, nggak apa salah. Nanti dengan proses insya Allah bisa. Tapi saya sebutkan cara yang ketiga, Ibu-Ibu. Saya sebutkan cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu dengan melihat masdarnya. Dengan melihat masdarnya. Masdar itu nanti muncul huruf aslinya juga. Misalkan Roma yarmi romyun, da'a yada'u da'watun, ghaza yaghzu ghazwatun. Gitu ya. Jadi dilihat masdarnya. Afwan, Ustadz tadi yang kedua anak lewat. Yang kedua itu diterapkan pada diri kita sendiri. Fi'lun tersebut diterapkan pada diri kita sendiri dengan fi'lun mudhari'. Oh, jadi pakai domir ana ya? Pakai domir ana kan kita terapkan pada diri kita berarti pakai ana kan, ya? Oh, iya. Kalau ana langsung ketahuan sih memang. Kalau ibu langsung ketahuan. Kalau pakai domir ana. Kalau pakai domir ana ketahuan. Betul, makanya ini salah satu caranya. Dan kita tambahkan tadi cara yang ketiga kita lihat masdarnya, gitu Om ya. Ustadz, Mana Ustadz belum ngerti yang saya ketemuin sama Ana. Gimana? Jadi yang ana ini tadi Om. Yang belum ngerti yang mana Om? Ya, yang Roma cara kedua ini. Yang cara kedua itu Roma itu kan fi'lun madhi, domirnya huwa, ya kan Om ya? Dia. Kalau kita terapkan pada kita sendiri dengan fi'lun mudhari', maka pakai domir ana, jadi ana armi. Ana armi. Da'a juga demikian, kalau kita terapkan pada diri kita sendiri menggunakan domir ana, jadi ana ada'u. Gitu ya. Insya Allah nanti ibu-ibu kalau sudah mendalami fi'lun mudhari', insya Allah akan lebih mudah ini. Amin. Kalau contoh masdar, Ustadz bisa ditulis nggak satu aja Ustadz? Untuk ditulis atau disebutkan? Ditulis aja Ustadz kalau masdar. Ditulis sama ya? Ya. Nggak masalah. Disebutkan dan ditulis Ustadz. Disebutkan dan ditulis. Baik, coba kita tuliskan di sana. Tadi Roma
Yarmi itu masdarnya apa Ibu? Rom apa ya? Romiun. Romyun. Iya betul. Apaan ya Kak? Lupa Ustaz. Romyun, betul. Romyun. Kan ya kan Om ya? Ya, ya. Terus Da'a. Da'a jadi? Ya da'u. Da'watun. Oh iya, tadi dakwatun udah disebut padahal. Terus ghaza yaghzu jadi ghazwah. Romyun. Bukan du'aun ya? Du'aun, bisa du'aun itu tapi itu tidak kelihatan kan Om ya? Itu alif juga kan Om ya? Iya. Dakwatun. Ghaza. Mana Goza ya? Ghazwatun ya. Ghazwah. Ibu-ibu kalau mau mempelajari sirah. Ini arti dari satu kata ya Ustadz ya. Romyun, Da'watun. Apa Om? Lebih kata ini. Maksudnya gimana sih Ustadz? Ini apa? Ini masdar. Masdar. Kalau Roma masdarnya Romyun. Da'a masdarnya Da'watun. Ghaza masdarnya Ghazwatun. Tadi yang Nasrun ya. Masdar. Nggak bingung kan Om ya? Masdar maksudnya? Kemarin kita sempat singgung. Enggak. Yang diisimkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ghazwah. Ibu-ibu kalau membaca sirah nabawiyah mungkin sering mendengar istilah ini ghazwah. Kalau yang tadi da'a, ya da'un apa Ustadz? Ya ini da'watun. Nggak kelihatan katanya. Dakwah. Dakwah sudah jadi bahasa kita, dakwah. Roma, Romyun. Di Ghazwatun itu peperangan Ustaz ya? Ya, betul, peperangan. Di dalam kisah Nabi Sirah Rasulullah itu peperangannya di hadir Rasulullah ya. Ahsanti, Masya Allah. Karena senang banget itu kisahnya. Jadi hampir hafal, Masya Allah. Berarti maaf Ustaz ya. Ini melihat masdarnya berarti yang dilihat jadi si huruf yang ketiga, huruf yang ketiga itu aslinya ya, apa? Betul. Kalau Ghazwatun dari apa tuh Ustaz? Ghaza. Ghaza. Memerangi. Mudorinya apa Ustaz? Apa Om? Dari Goza itu mudorinya apa? Yaghzu. Waduh, nggak ngerti Ustaz. Aduh, ya. Lebih enak lihat ininya mudorinya. Kadang kita kalau ada kata yang selain ini suka bingung menentukan masdarnya sih Ustaz. Ya, itu kan tinggal milih aja Om ya, mau pakai cara yang mana. Itu kan pilihan cara ya tadi. Jangan dipakai semuanya malah bingung nanti. Oh, Ustaz, jadi kalau masdar dilihat huruf ketiga, kalau mudori dilihat huruf terakhirnya. Gitu ya? Ya, sama saja sih sebenarnya itu aslinya huruf ketiga juga. Kalau fi'lun mudhari itu kan huruf yang pertama huruf tambahan kan ya, harful mudhari'. Iya, harful. Tapi yang penting gitulah. Berarti pilih salah satu ya Ustadz di antara ketiga ini. Pilih salah satu. Pilih. Oke. Biasanya ibu-ibu ini nggak suka yang double-double. Iya. Kecuali uang belanja Ustadz. Kecuali uang belanja. Tahu aja. Pak Curcal Bu. Baik. Insya Allah tidak ada masalah lagi Om ya? Tidak ada yang ditanyakan? Iya Ustaz. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti alhamdulillah kita sudah menyelesaikan apa yang ada di kitab. Kita sudah menyelesaikan apa yang ada di kitab, alhamdulillah. Tapi seperti saya sampaikan di awal tadi, saya ingin menambahkan satu permasalahan yang sepertinya penting. Istilahnya itu sebenarnya ini penting tapi kurang di kitab, di PDF-nya itu kurang tentang tawalil amsal. Tentang tawali al-amsal.
Ini kaitannya dengan kaidah hamzah di tengah kata tadi, Om. Kaitannya dengan kaidah hamzah di tengah kata. Kalau hamzah di tengah kata itu kaidah dasarnya kan berdasarkan kekuatan harokat kan, Om ya? Dibandingkan harokat mana yang lebih kuat gitu kan. Lalu ada beberapa pengecualian yang hamzah bisa berdiri sendiri dan di atasnya. Tapi juga di sini ada permasalahan tawalil amsal. Ini memang sebenarnya bukan permasalahan yang disepakati semua ulama bahasa memang, tapi mayoritas ulama ini mengutamakan ini. Ulama bahasa mengutamakan ini, tawali al-amsal. Tulisannya gimana sih, Om? Tawali al-amsal. Tawali Tawali al-amsal. Tawaliul amsal. Ini Alvan kalau tulisannya bengkok-bengkok. Nulis di layar itu lebih susah daripada nulis di papan tulis. Tawali al-amsal. Tawali amsal itu maksudnya apa? Huruf yang berturut-turut. Huruf sama berturut-turut. Huruf yang sama dan berturut-turut. Amsal itu maksudnya yang sama. Tawali itu berturut-turut. Jadi maksudnya adalah huruf yang sama lalu berurutan gitu, berturut-turut ada huruf yang sama. Mayoritas ulama, terutama ulama-ulama zaman sekarang, itu menghindari tawalil amsal. Itu ya, Beb ya. Kebanyakan ulama, mayoritas ulama itu menghindari tawalil amsal. Ada huruf yang sama berturut-turut. Ini kaitannya dengan hamzah di tengah kata. Hamzah di tengah kata. Bagaimana maksudnya? Kalau hamzah di tengah kata, berdasarkan kaidah dasarnya, kekuatan harokat itu aslinya ditulis di atas waw, tapi huruf setelah hamzah itu waw sukun. Gitu ya? Itu kan berturut-turut waw. Kayak yang tadi. Nah, saya ulangi lagi. Maksudnya hamzah di tengah kata. Jika hamzah terletak di tengah kata. Lalu aslinya berdasarkan kaidah dasar itu ditulis di atas waw. Gitu ya? Hamzah di tengah kata, lalu berdasarkan kaidah dasar itu aslinya ditulis di atas waw. Tapi berikutnya ada huruf waw sukun. Jadi ada waw berturut-turut kan, Om ya? Iya. Kebanyakan ulama itu menghindari ini. Kebanyakan ulama menghindari ini. Tapi setelahnya ada huruf waw ya, Ustaz? Huruf waw sukun. Setelahnya ada huruf waw sukun. Jadi waw mat, Om ya? Seperti tadi yang ditanyakan tadi, ya'udu. Gimana? Ya'udu. Mau udah juga demikian. Itu kaidahnya bagaimana? Kalau Anda hamzah aslinya di atas waw, lalu setelahnya waw sukun, kaidahnya bagaimana, Ibu-ibu? Maka kita lihat huruf sebelum hamzah itu bisa disambung atau tidak. Huruf yang bisa disambung atau tidak. Kemarin di awal kita bahas kan ya, huruf-huruf yang bisa disambung dan huruf-huruf. Kita lihat huruf-huruf dia kan? Kita lihat huruf sebelum hamzah itu bisa disambung atau tidak. Mungkin pakai contohnya ya Ustaz, pusing teori. Ini kita lihat huruf sebelumnya bisa disambung atau tidak. Misalnya kalau tidak bisa disambung misalnya ya. Kalau tidak bisa disambung misalkan kata yabda'una. Yabda'una. Bengkok tulisan. Oh, iya. Ini kalau berdasarkan kaidah dasar kekuatan harokat, ini seharusnya kan ditulis di atas waw kan, Om ya? Hamzahnya? Iya. Ya, tapi setelahnya itu ada waw sukun.
Ya kan Om ya? Kalau kita paksakan pakai di atas waw, itu nanti terlihat ada waw berturut-turut. Itu dihindari oleh kebanyakan ulama bahasa. Maka kita perhatikan ini huruf sebelumnya, huruf sebelum hamzah itu bisa disambung atau tidak. Gitu ya. Huruf sebelum hamzah ini, huruf dal. Huruf dal. Jadi huruf sebelum hamzah itu bisa disambung atau tidak. Kalau tidak bisa disambung, subhanallah. Afan ya Bebo, koneksi ini tadi. Koneksi tiba terputus. Dan udah ditinggal sama Ustaz. Enggak. Saya enggak ninggalin Om, insya Allah saya setia. Masya Allah. Ini kita tulis lagi ini, nggak apa-apa Om ya. Ini kondisi pertama, jika sebelum hamzah itu tidak bisa disambung. Misalkan tadi yabda'una. Yabda'una. Jika sebelum hamzah tidak bisa disambung, maka hamzahnya itu ditulis berdiri sendiri. Gitu ya. Jika huruf sebelum hamzah itu huruf yang tidak bisa disambung, maka hamzahnya ditulis berdiri sendiri. Jelas ya Ibu ya, insya Allah? Insya Allah, jelas. Tidak bisa disambung di huruf berikutnya ya. Jadi huruf sebelum hamzah itu huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Maka hamzahnya berdiri sendiri. Kondisi kedua, jika huruf sebelum hamzah bisa disambung, maka bagaimana? Di atas waw. Oke, iya kayaknya. Di atas ya. Kan menghindari waw yang berturut-turut, Am ya? Iya. Jadi misalkan di sini yam la, maaf nih, bengkok. Yam la una. Yam la una. Kalau berdasarkan kaidah kekuatan harokat, ini harusnya kan dia tulis di atas waw kan, Om ya? Ya atau iya? Iya. 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 Tapi di sana setelahnya itu waw sukun. Waw sukun, maka kita menghindari waw sukun, waw berturut-turut, dan kita lihat di sana huruf sebelum hamzah itu bisa disambung. Huruf sebelum hamzah bisa disambung, maka hamzahnya ditulis di atas ya. Jadi yamlauna tulisannya di atas ya seperti itu. Meskipun sebagian ulama itu tetap memaksakan ditulis di atas waw ya, sebagian ulama, tapi mayoritas itu seperti ini prakteknya. Menghindari tawalil amsal, menghindari huruf yang berturut-turut, huruf sama berturut-turut. Gitu Ibu ya? Iya. Jadi penulisan tadi di surat di ayat kursi tadi tulisannya yaudu gitu ya. Ya? Ya atau ya? Enggak tahu deh. Yaudu wala yauduhu. Yaudu. Ini kaidah ini Om, kaidah yang kedua ini. Yaudu. Kalau kita perhatikan harokatnya itu seharusnya di atas waw kan Ibu ya? Wow. Di atas waw. Tapi karena setelahnya waw sukun, lalu kita berusaha menghindari tawalil amsal, waw yang berturut-turut, dan huruf sebelum hamzah itu bisa disambung, maka hamzahnya di atas ya. Begitu Ibu Lebih ya? simpel melihatnya Ustaz ya. Lebih enak dilihatnya. Kalau berturut-turut sama itu kan membosankan. Tayyib. Jelas ya Ibu ya, insya Allah. Ini tambahan kaidah yang mungkin di PDF belum dijelaskan tentang Itu ya udu apa ya udah sih Ustaz? Afan Om, saya salah Om, afan Om. Saya manusia biasa Om ya. Boleh salah Om ya? Afan, saya Boleh. Ya udah. Ini udah sore juga ini. Iya. udah halusinasi ini udah. Tayyib. Jelas Ibu ya, insya Allah. Itu tambahan kaidah yang kita sampaikan. Ada izin sholat tuh Ustaz. Emang udah maghrib ya? Nah, ini kalau di tempat Jawa saya sudah Timur, ada.
Nah, Jawa Timur sudah, Jawa Tengah dikit lagi. saya lagi di kampung ini, sudah azan di sini. Ya Ustaz, sholat dulu Ustaz. Baru azan, belum selesai azannya. Coba ini berarti alhamdulillah sudah kita selesaikan Ibu ya untuk semua teori imla, terutama yang di PDF, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Berikutnya besok insya Allah kita akan coba praktek sesuai kelas masing-masing yang dipilih kemarin, Om ya. Sesuai kelas yang dipilih kemarin. Silahkan besok memilih link kelas masing-masing di waktu yang dipilih. Tapi mungkin ada beberapa kelas mungkin pengajarnya ada yang i'tizar, ada yang mempunyai udzur seperti Ustadz Faisal. Ustadz Faisal sekarang ada di Yordan. Dan beliau koneksi internetnya kurang bagus. Akhirnya bukannya sempat pulang ya? Apa? Bukannya sempat pulang dari Saudi waktu itu? Ya, kemarin pulang ke Saudi, sekarang mau balik ke Saudi, tapi harus transit di tempat lain dulu. Jadi kalau dari Indonesia langsung ke Saudi kan nggak bisa kan, ya? Harus transit di negara lain. Pantes slow respon. Jadi kalau untuk kelas Ustadz Faisal yang akhwat, yang ibu-ibu, besok insya Allah digantikan adik beliau, Ustadzah Rifa. Untuk kelas ikhwan nanti dipindah ke Ustadz yang lain. Gitu Ibu ya? Jamnya sama Ustadz? Jamnya sama insya Allah. Ya. Dan kita sarankan. Afwan Ustadz, jamnya di-share ya. Saya lupa. Insya Allah. Dan untuk praktek besok kita sarankan untuk menggunakan headset Ibu. Iya, untuk lebih bisa supaya mendengarnya lebih jelas. Supaya mendengarnya lebih jelas. Jadi nggak bingung. Wah ini Ustadz, ini huruf apa sih? Ntar Ustadznya udah sampai bilang apa, nanti baru tanya-tanya. Ustadz tadi apa bilangnya? Jadi sabar. Jadi diusahakan pakai headset Om ya, supaya besok lebih jelas. Ya Allah Ustadz, jangan-jangan walaupun kedengaran pengen tanya aja. Karena nggak tahu tulis apa. Ustadz, jangan lupa rekaman ini. Kira-kira kalau yang sore ini akan di-share kapan ya? Soalnya perlu dimurojaah juga gitu. Insya Allah malam ini kita usahakan sudah di-share semuanya. Oh ya, tadi pembahasan alif ini ada yang bertanya, pembahasan alif yang tadi kita bahas itu hanya alif yang di akhir kata Ibu ya. Kalau di tengah kata bukan pembahasan itu. Kalau di tengah kata alif ya alif. Tidak ada alif maksurah di tengah kata kan nggak ada kan Om ya? Nggak ada. Nah, jadi itu hanya alif di akhir kata. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dari awal kemarin sampai sekarang, semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita, dan menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya juga minta maaf kepada ibu-ibu sekalian jika selama menyampaikan materi ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin entah itu ada kesalahan-kesalahan atau mungkin banyak canda. Biasanya kalau banyak canda itu kan ada aja yang mungkin kepleset lisan gitu kan ya. Jadi saya minta maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.